Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salaf Sandika Ramadhani dengan I23101015. Saya berasal dari kelas IoT. Saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS dengan judul Sistem Pemantauan Kesehatan Pasien Diabetes Berbasis IoT. Nah, untuk soal pertama itu bagaimana perancangan sistem IoT sesuai pembagian kerja. Nah, pada bagian komunikasi, sistem ini merupakan implementasi dari IoT pada bidang kesehatan, khususnya untuk memantau kadar glukosa darah pada pasien diabetes secara otomatis dan juga real time. Nah, tujuan dari sistem ini untuk mengurangi ketergantungan pasien terhadap pemeriksaan manual, lalu akan memberikan informasi terkait kadar gula darah secara cepat kepada dokter ataupun kepada keluarga. Yang ketiga, memungkinkan pemantauan jarak jauh tanpa harus ke rumah sakit. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui sistem peringatan dini. Nah, untuk pada bagian komunikasi yang digunakan, itu ada Bluetooth, lalu ada komunikasi atau WiFi dalam bentuk data seluler ataupun WiFi, dan yang ketiga dalam bentuk aplikasi yaitu dokter app. Nah, pada bagian Bluetooth, di sini sensornya itu akan terhubung langsung ke smartphone pada pasien. Nah, uh, Bluetooth di sini perannya untuk menjadi komunikasi jarak pendek antara perangkat sensor glukosa dan juga smartphone pasien. Nah, keuntungan menggunakan Bluetooth ini, dia hemat daya, tidak perlu punya koneksi internet, dan cocok untuk perangkat wearable yang menempel pada tubuh pasien. Nah, cara kerjanya itu, nanti sensor glukosa akan membaca kadar gula darah pada pasien, dan datanya akan dikirim ke microcontroller. Nah, microcontroller ini akan mengirim data ke smartphone pasien via Bluetooth Low Energy. Nanti, aplikasi di smartphone akan menampilkan kadar gula darah secara real time. Nah, kekurangan dari Bluetooth ini, dia jarak komunikasinya itu hanya 10 hingga 15 meter dan tidak bisa digunakan langsung untuk pemantauan jarak jauh. Lalu komunikasi selanjutnya itu adalah Wi-Fi ataupun data seluler berbasis 4G ataupun 5G. Nah, nanti smartphone ini akan terhubung ke cloud atau server dari dokter tadi. Nah, perannya itu untuk menjadi jalur utama pengiriman data pasien ke server dokter melalui internet. Keuntungannya itu dapat diakses pada jarak jauh baik pada dokter ataupun keluarga, dan lu bisa melakukan sinkronisasi data real time antar banyak pengguna dan juga fleksibel karena dapat memakai WiFi ataupun data seluler. Kekurangannya itu butuh koneksi internet yang stabil, dan jika jaringannya itu lambat, pengiriman data juga akan tertunda. Lalu, cara kerjanya itu, aplikasi pada pasien di smartphone akan menerima kadar gula darah dari Bluetooth. Nah, aplikasi ini akan secara otomatis mengirimkannya ke data ke cloud atau server rumah sakit menggunakan WiFi atau data seluler. Nah, nantinya server ini akan menyimpan data dalam database online yang terproteksi. Nah, yang ketiga ada itu komunikasi melalui dokter app. Nah, jadi dari dokter bisa langsung ke server dan juga bisa langsung terhubung ke pasiennya. Nah, perannya itu sebagai media interaksi yang monitoring jarak jauh antara pasien dan dokter. Nah, kelebihannya itu dokter bisa memantau banyak pasien dalam waktu sekaligus. Lalu responnya itu lebih cepat terutama pada kondisi yang darurat dan akan memudahkan penyimpanan data rekam medis digital. Cara kerjanya itu dokter app itu akan terhubung ke cloud server dan data dokter akan login untuk mengakses data pada pasien. Nanti sistem akan menampilkan dashboard pasien lengkap beserta nama, waktu pengukuran, kadar gula darah, dan juga glukosanya. Lalu jika terjadi abnormalitas, sistem akan mengirim pemberitahuan. Nah, untuk soal yang kedua, itu jelaskan keterkaitan antara komunikasi, aplikasi, dan platform pada sistem pemantauan kesehatan kadar gula darah. Nah, untuk yang aplikasi, di mana nanti berisi perangkat sensor atau microcontroller. Nanti pada aplikasi ini dia akan mengumumkan data biologis dari tubuh pasien. Lalu untuk jenis-jenis sensor yang digunakan, pertama ada pulse sensor MAX 30-100 atau MAX 30-102. Di sini dia akan digunakan untuk mengukur denyut jantung dan juga tingkat oksigen pasien di dalam darah yang nantinya akan dikirim ke microcontroller untuk diolah menjadi bits per minute atau BPM dan presentasi SPO2. Lalu selanjutnya sensor yang digunakan adalah DSI-8B20, di mana ini untuk mengukur sensor pada tubuh pasien. Terhubung langsung ke pin digital pada microcontroller. Nah, selanjutnya ada blood pressure sensor untuk mengukur tekanan darah, lalu ada sensor glukosa untuk mengukur kadar gula darah pasien, lalu yang terakhir adalah microcontroller yaitu sebagai pengendali utama dan pusat komunikasi antara semua sensor dan juga platform. Nah, untuk yang bagian komunikasi itu sebagai penghubung dari sensor ke platform
hingga ke aplikasi ke pengguna. Yang pertama ada Bluetooth yang akan mengirim data dan microcontroller ke smartphone pasien, lalu ada Wi-Fi sebagai komunikasi utama untuk mengirim data ke platform Blink Cloud, lalu ada Dokter App untuk menampilkan data Blink Cloud dalam bentuk grafik atau indikator utama, indikator warna atau juga notifikasi. Nah, yang terakhir yaitu platform, di mana dia akan sebagai penghubung antara perangkat fisik atau sensor ke aplikasi pengguna. Nah, fungsinya itu akan menerima data microcontroller melalui internet, lalu akan menyimpan dan menampilkan data dalam bentuk widget di dashboard Blink, lalu akan mengirim notifikasi otomatis saat data telah lewat dari ambang batas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.